Saudara sekalian, selamat bertemu dalam Opini Kebangsaan PJP Ginting Channel. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan opini kebangsaan berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi bangsa. Beberapa tahun belakangan, diskursus sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita semakin ramai dan mendapat perhatian begitu antusias dari berbagai kalangan. Kita mulai dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada umat ciptaannya, seperti hak butuh hidup, hak untuk berbicara, hak untuk berkarya, hak untuk berkumpul, dan hak untuk bepergian, hak untuk makan, hak untuk berkeyakinan, hak untuk memperoleh rasa aman. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak-hak asasi tersebut di atas dikembang tumbuhkan menjadi hak asasi sosial yang dalam implementasinya dijamin oleh konstitusi negara dan perundang-undangan dan peraturan turunan lainnya. Menurut konstitusi, setiap warga negara selain dijamin hak asasi pribadi dan hak asasi sosial, disertai pula dengan tanggung jawab asasi pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak asasi dan tanggung jawab asasi ini seringkali mengalami benturan, bahkan tabrakan yang dapat menimbulkan disharmonisasi sosial, bahkan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Menurut opini kebangsaan saya, setiap warga negara harus benar-benar memahami secara sungguh-sungguh tentang hak asasi pribadi dan hak asasi sosial dalam bingkai kebangsaan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab asasi pribadi dan tanggung jawab asasi sosial dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, partisipasi pribadi dan partisipasi sosial harus ditumbuh kembangkan sejalan dengan tanggung jawab asasi pribadi dan tanggung jawab asasi sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Derajat kekuatan kebangsaan ditentukan oleh kualitas implementasi keseimbangan antara hak asasi dan tanggung jawab asasi, baik secara pribadi maupun secara sosial. Berikutnya, demokrasi. Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan sesuai dengan konstitusi diselenggarakan dengan demokrasi melalui pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat yang menentukan bentuk pemerintahannya. Sejak semula,
rakyat Indonesia menyelenggarakan pemerintahan demokratis berbentuk republik. Konsekuensi logisnya, pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat melalui perwakilan sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Demikian juga pemerintah yang menyelenggarakan kehidupan negara yang disebut sebagai penyelenggara negara juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat melalui badan perwakilan yang ditentukan oleh konstitusi. Situasi dan kondisi demikian, demokrasi yang berlangsung selama ini dapat dikatakan telah berjalan secara formal konstitusional. Namun, dengan mencermati lebih dalam makna demokrasi yang terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara esensial belum sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat baru tampak dalam bentuk mobilisasi ketika pemilihan umum dilaksanakan. Partisipasi aktif masyarakat seharusnya tidak dalam bentuk mobilisasi, tapi berdasarkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk melihat eksistensi pemerintahan secara benar. Dengan demikian, opini kebangsaan saya menyimpulkan bahwa demokrasi yang berlangsung saat ini baru pada tingkat demokrasi formal atau prosedural, belum sampai pada tingkat esensi atau hakikat pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Kedepan, persoalan demokrasi ini harus ditata sedemikian rupa agar tidak menimbulkan disintegrasi politik atau keterbelahan politik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam politik pemerintahan. Selanjutnya, wawasan Nusantara. Saudara, wawasan Nusantara adalah konsep yang dibangun oleh bangsa Indonesia tentang cara memandang, melihat, dan memahami dan melaksanakan kenyataan bangsa dan negaranya berkaitan dengan keanekaragaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta geografis yang berkaitan dengan tanah, air, udara, serta semua yang terkandung di dalamnya. Dari konsep ini, bangsa Indonesia berusaha secara terus-menerus untuk mengelola kekayaan sosial dan kekayaan material untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Wawasan Nusantara menuntut partisipasi aktif dan kreatif dari seluruh rakyat dan pemerintah dan penyelenggara negara, menjaga sekaligus mengembangkan pendayagunaan kekayaan sosial dan kekayaan material untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam kenyataan,
belum semua rakyat dan pemerintah serta penyelenggara negara mengimplementasikan wawasan Nusantara ini secara benar. Masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mendominasi kekayaan sosial dan kekayaan material secara berlebihan. Demikian juga masih terdapat kelompok-kelompok di pemerintahan yang memberikan kebijakan-kebijakan yang memberi peluang lebih besar kepada kelompok masyarakat tertentu. Menurut opini kebangsaan saya, bahwa dominasi kelompok ataupun kebijakan yang berpihak kepada kelompok tertentu pada waktunya dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, bahkan kerusuhan sosial. Oleh karena itu, maka pemerintah dengan segala kewenangan yang diberikan kepadanya oleh rakyat agar membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara berpartisipasi dalam berkarya dan berkreativitas untuk mengelola kekayaan sosial dan kekayaan material sebagaimana dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk ke ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipahami oleh bangsa Indonesia berdasarkan kekayaan sosial berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kekayaan material berupa tanah, air, udara, serta segala isinya yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua lautan, yaitu Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Letak geografis yang sangat strategis dan kekayaan sosial serta kekayaan material yang luar biasa, maka sangat mempengaruhi terhadap ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Letak geografis yang strategis bila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka akan memperkuat ketahanan nasional karena lebih mudah memantau setiap pergerakan dari bangsa lain. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, justru letak geografis yang strategis itu mudah disusupi dan dimanfaatkan oleh bangsa lain. Sama halnya, kekayaan sosial dan kekayaan alam atau material yang begitu melimpah, kalau dikelola dengan baik dan diperuntukkan sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dapat meningkatkan ketahanan nasional. Karena rakyat yang makmur dan sejahtera akan lebih peduli tentang ketahanan nasional bangsa dan negaranya. Sebaliknya, bila kekayaan sosial dan kekayaan material tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kemarahan rakyat terhadap bangsa dan negaranya.
dengan sendirinya memperlemah ketahanan nasional bangsa dan negara. Saudara, opini kebangsaan saya bahwa ketahanan nasional harus dijadikan kebijakan oleh pemerintah untuk mendaya gunakan seluruh kekayaan sosial dan kekayaan material untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Karena di tangan rakyatlah kekuatan nasional sesungguhnya, yang dalam konsep ketahanan nasional disebut sebagai Sishankam Rata atau sistem pertahanan rakyat semesta. Saudara, kita masuk ke sub berikutnya, yaitu integrasi bangsa. Kenyataan sesungguhnya bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari lebih 1000 suku dan adat istiadat, bahasa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang dipertautkan oleh selat, laut, dan lautan. Keadaan ini secara sosiologis dan antropologis sulit untuk dipersatukan atau diintegrasikan. Atau dalam perspektif lain, integrasi yang sudah terjadi sewaktu-waktu mudah mengalami perpecahan atau disintegrasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah perumusan ulang konsep-konsep yang berkaitan dengan heterogenitas atau kebinekaan, multikulturalisme, geopolitik yang kita terima secara alamiah. Heterogenitas atau kebinekaan hendaknya tidak hanya dipandang sebagai perbedaan dalam eksistensi suku atau etnis dan adat istiadat serta bahasa, tetapi perlu diberi makna kesejajaran dan kesetaraan. Setiap kelompok, besar atau kecil, harus diperlakukan sejajar dan setara. Dalam hal ini, multikulturalisme yang melekat pada kelompok-kelompok masyarakat, yaitu budaya, harus diperlakukan sama, setara, dan sejajar. Dengan demikian, masyarakat secara kultural merasa eksis dan bangga karena diperlakukan sama, setara, dan sejajar dengan yang lain. Geopolitik selama ini hanya dipandang bahwa negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah politik yang berbatasan dengan wilayah politik negara lain. Pemahaman semacam ini harus diberikan makna ulang bahwa geopolitik berkaitan langsung dengan politik kebangsaan yang menyentuh rakyat secara langsung. Rakyat harus diberikan kesadaran yang mendalam berkaitan dengan politik kebangsaan untuk menanamkan kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.
opini kebangsaan saya untuk memahami integrasi bangsa, baik rakyat maupun pemerintah, serta penyelenggara negara, harus memiliki kesadaran mendalam tentang geopolitik bangsa dan politik kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam opini kebangsaan dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, serta share video ini apabila menurut Anda bermanfaat. Terima kasih.